warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imam Abdul Aziz, SEI MSI, dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Universitas Juanda dengan nomor induk dosen nasional 0415029401 dan NUPTK 0547772673130243. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah. Saya mengajar mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah pada tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok inti keilmuan perbankan syariah yang bertujuan memberikan mahasiswa kompetensi teoritis dan praktis di bidang produk-produk perbankan syariah yang berlandaskan perspektif ilmu ekonomi syariah. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap maya melalui Zoom meeting dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 pekan sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS Edlink Sevima Universitas Juanda. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen secara terintegrasi melalui LMS ini. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan Delivery Interaction Assessment atau DIA yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep-konsep desain produk perbankan syariah secara konseptual. Proses pembelajaran ini dikombinasikan dengan tujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis konsep akad secara syariah berdasarkan perspektif ilmu fikih muamalah dan variasi metode yang disesuaikan untuk mencapai potensi kontekstual dan aplikatif mahasiswa. Metode yang diterapkan antara lain pertama ceramah partisipatif, yang kedua diskusi terstruktur, yang ketiga studi kasus kontekstual, yang keempat latihan analitik dan simulasi, yang kelima penugasan proyek kolaboratif, yang keenam presentasi dan umpan balik, dan yang ketujuh adalah pendayagunaan LMS. Untuk mendukung capaian profil lulusan program studi perbankan syariah, maka capaian pembelajaran mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah disusun bersama dengan tim dosen pengampu yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh tim penyusun di tingkat program studi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam bidang desain produk perbankan syariah. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun persentase penilaian yang pertama, persentase aktif sebesar 20% meliputi kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah tugas individu atau kelompok sebesar 25%. Selanjutnya yang ketiga adalah kuis atau uji formatif sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah tugas proyek akhir yaitu sebesar 30%. Untuk rentangan nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du.
Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah, pertemuan materi ke-11 dengan tema materi sesuai dengan apa yang telah kita bahas dan kita sepakati bersama dalam RPS ya, di mana pada mata kuliah Desain Produk Perbankan Syariah pertemuan 11 kita akan membahas tentang hybrid kontrak atau multi akad. Nah, multi akad ini bahasa Indonesianya, sedangkan bahasa Inggrisnya dikenal dengan hybrid kontrak atau bahasa Arabnya itu dikenal dengan al-uqud al-murakkabah. Sebelum kita masuk, teman-teman, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bapak baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau sehat. Oke, pada mata kuliah hybrid kontrak ini sebelumnya di minggu lalu, kalau teman-teman masih ingat, kita pernah membahas tentang salah satu produk perbankan yang menggunakan beberapa akad ya. Yang pernah saya contohkan, contohnya adalah ada ijarah muntahyah bitamlik, atau saya juga pernah mencontohkan gadai emas syariah di BSI ya, di mana gadai emas ini adalah salah satu produk yang menggunakan beberapa akad. Ada yang masih ingat nggak akadnya apa aja? Akad gadai emas, Akad rohan. Jawab, jawab. akad rohan ya. Akad rohan di mana akad rohan ini adalah salah satu akad tabaru. Akad tabaru ini artinya adalah akad tolong menolong. Kemudian akad tabaru ini bisa diterapkan dalam produk gadai emas, akan tetapi jika akad tabaru ini diterapkan artinya bank syariah nggak boleh mengambil keuntungan dari akad tabaru atau akad gadainya. Ya, karena akad tabaru adalah salah satu akad gadai adalah salah satu akad tolong menolong yang mana tidak diperbolehkan untuk dikomersilkan atau diambil keuntungan. Kemudian di sisi lain bank syariah juga memerlukan adanya sebuah produk yang bisa memberikan pembiayaan lewat gadai yang dibutuhkan oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat itu semakin kompleks gitu ya. Sehingga akhirnya akad gadai ini bisa didesain menjadi sebuah produk yang digabungkan dengan akad-akad yang lain. Contohnya minggu lalu saya pernah membahas akad gadai digabung dengan safe deposit box. Ada yang masih ingat nggak? Nah, safe deposit box ini skemanya apa? Akadnya apa? Kalau kita nyimpan barang gadai kita di SDB, maka akadnya menggunakan akad apa? Akad simpanannya atau akad sewa safe deposit box-nya? Akad ijaroh, Pak. Akad ijaroh ya. Jadi akad gadai ini digabungkan antara akad rohan dengan akad ijaroh, di mana contohnya ada seorang nasabah yang datang ke bank kemudian ingin menggadaikan emasnya dengan akad rohan, maka akad rohan itu perlu digabungkan dengan akad ijaroh, di mana nasabahnya perlu diminta untuk menyewa salah satu safe deposit box kemudian dikenakan akad ijaroh, akad penyewaan tersebut. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh bank itu adalah keuntungan dari sewa safe deposit box, bukan dari gadai emasnya. Baik. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan multi akad atau hybrid kontrak. Di sini teman-teman bisa melihat PowerPoint-nya, di mana multi akad pada bank syariah yang akan kita bahas dari teori, sumber hukum, kemudian prakteknya. Nah, kenapa perlu adanya multi akad? Kenapa perlu ada akad yang digabungkan? Di sini tertera bahwa inovasi produk keuangan syariah modern terus berkembang pesat, tercermin dari pertumbuhan signifikan aset perbankan syariah di Indonesia, yang mana pada tahun 2023 total aset perbankan syariah nasional telah mencapai lebih dari 800 triliun dan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 13% per tahun. Angka ini menandakan optimisme pasar terhadap prinsip-prinsip syariah. Next. Kenapa perlu adanya multi akad? Nah, apa itu multi akad? Nah, kita perlu sama-sama pahami bahwa multi akad merupakan strategi inovatif dalam keuangan syariah, di mana dua atau lebih akad syariah digabungkan dalam satu transaksi dengan tujuan untuk menciptakan solusi keuangan yang kompleks namun tetap mematuhi prinsip syariah. Jadi latar belakang kenapa perlu ada multi akad adalah karena kebutuhan masyarakat di era modern saat ini semakin kompleks, ya, semakin banyak dan semakin rumit gitu ya. Nah, di sini ada tiga kata kunci ya, di mana definisi dari multi akad adalah kombinasi dua atau lebih akad syariah dalam satu transaksi.
Jadi ada satu produk yang akadnya mungkin bisa lebih dari satu, kemudian dikombinasikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau memenuhi solusi keuangan yang kompleks, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Dan ada prinsip juga yang harus dipegang teguh bahwa setiap akad harus berdiri sendiri secara sah, bukan al-akad al-aswad atau dua akad dalam satu harga yang dilarang dalam Islam gitu ya. Landasan teori dari multi akad ya. Jadi landasan teori dari multi akad berpegang pada beberapa prinsip fundamental untuk memastikan kepatuhan syariah dan juga keberlanjutan. Ini termasuk validitas setiap akad secara individual, keadaan kontradiksi syariah, transparan, dan juga kepatuhan pada tujuan syariah. Jadi ada landasan-landasan tertentu yang memang menjadi latar belakang ya, kenapa perlu adanya multi akad dan juga apa dasar-dasar dari multi akad tersebut. Pertama adalah bahwa adanya keabsahan setiap akad secara individu atau independensi. Multi akad ini boleh dilakukan dengan catatan bahwa setiap akadnya harus akad yang sah dan bukan akad yang cacat akad gitu ya atau cacat kontrak begitu ya. Jadi setiap akad yang membentuk multi akad harus sah dan berdiri sendiri secara hukum syariah tanpa adanya ketergantungan yang menyebabkan cacat pada akad lain. Kemudian yang kedua, tidak ada kontradiksi syariah. Jadi boleh kita menggunakan multi akad sesuai dengan fatwa MUI ya, fatwa ulama, tetapi catatannya adalah tidak ada kontradiksi syariah. Kita tidak boleh menggunakan akad-akad yang mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah. Contohnya seperti riba, gharar, dan maisir. Jadi kombinasi akad tidak boleh menimbulkan praktek riba yang berbasis bunga, gharar ketidakjelasan atau maisir judi yang diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian transaksi dan kejelasan syarat-syarat setiap akad ini harus jelas, gitu ya. Jadi semua syarat dan juga ketentuan dari setiap akad harus dijelaskan secara transparan dan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian mematuhi prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan syariah, di mana penggunaan multi akad harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudorotan. Jadi landasan dasarnya harus tetap kepada tujuan maqasid syariah atau tujuan syariah, di mana akad ini harus berlandaskan dengan kemaslahatan dan menghindari dari kemudorotan. Baik, kalau ada yang bertanya tentang boleh atau tidak multi akad, maka kita kembali kepada kaidah hukum asal dalam bermuamalah gitu ya. Teman-teman pasti sudah belajar kaidah hukum asal dalam ibadah dan muamalah. Kalau teman-teman masih ingat, ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah ya. Illa ayyadula ad-dalilu ala tahrimiha. Ada yang masih ingat artinya nggak? Arti dari kaidah hukum asal dalam bermuamalah. Ada yang masih ingat? Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dari muamalah itu apa? Boleh, Pak. Boleh. Oke, Karim ya. Hukum asal dalam bermuamalah itu boleh. Illa ayadula gimana Karim? Artinya selanjutnya. Ilayadula dalilan asal tidak ada dalil yang melarangnya. Oke, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau kita ditanya apakah boleh multi akad, maka dalam bermuamalah semuanya boleh sesuai dengan apa yang tadi Karim sampaikan bahwa hukum asal dalam bermuamalah menurut para ahli fikih itu semuanya boleh. Hatta ayadula ad-dalilu ala tahrimiha sampai ada dalil-dalil atau ada kaidah-kaidah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang melarangnya. Contoh yang dilarang apa? Misalnya adalah gharar, riba, maisir gitu ya. Maka selama tidak ada itu dalam bermuamalah kita boleh menggunakan mekanisme yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sampai saat ini, hukum multi akad atau al-uqud al-muraqabah dalam fikih muamalah adalah masalah yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Jadi, masih belum semua ulama ini sepakat bahwa multi akad itu diperbolehkan. Ada sebagian ulama yang memang masih melarang atau lebih baik menghindari. Tetapi, mayoritas ulama membolehkannya dengan alasan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya gitu ya. Jadi kembali kepada kaidah fikih tadi bahwa kita boleh mendesain sebuah produk dalam bermuamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun sebagian ulama lain masih mengharamkannya, terutama jika menggabungkan akad yang berbeda syarat dan hukumnya atau jika ada akad yang mengandung unsur riba. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa masih ada ulama yang mengharamkan atau
tidak menyetujui adanya multi akad karena alasan-alasan tertentu. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, kemudian selain dari fatwa Al-Quran dan Sunnah, digunakan juga fatwa fikih dan juga fatwa ulama yang lainnya. Selain dari Al-Quran dan Sunnah, multi akad juga mendapat dukungan dari pandangan mazhab fikih dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga syariah terkemuka. Di antaranya adalah bahwa pandangan mazhab fikih mengakui fleksibilitas dalam kombinasi akad asalkan tidak melanggar prinsip syariah dasar. Jadi beberapa mazhab fikih ini membolehkan adanya fleksibilitas dalam kombinasi akad asalkan kita tidak melanggar apa yang sudah diharamkan dalam Islam. Kemudian kalau di Indonesia, maka kita merujuk kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada banyak sekali fatwa yang menjelaskan bolehnya satu produk lembaga perbankan syariah menggunakan multi akad, ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ada beberapa praktik multi akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Ya, di sini ada 4 produk yang dicontohkan, namun masih ada banyak produk lain yang tidak dapat kita bahas dalam kelas ya. Tetapi harapan saya nanti teman-teman bisa lebih explore untuk bisa memahami produk apa saja yang menggunakan multi akad. Nah, dalam praktek perbankan syariah, multi akad diwujudkan melalui berbagai struktur transaksi yang inovatif memastikan bahwa produk keuangan tetap kompetitif dan sesuai dengan syariah. Sebagai contoh, kalau di bank konvensional ada kredit kepemilikan rumah atau KPR, di mana nasabah yang ingin punya rumah, mereka datang ke bank untuk meminjam uang, kemudian membeli rumah. Nah, rumah itu setelah itu dicicil dengan ditambahkan bunga setiap bulannya, ya, yang dikenakan bunga setiap bulannya. Nah, hal ini tentu menjadi tantangan bagi bank syariah, di mana bank syariah akhirnya memiliki kebutuhan nasabah yang cukup kompleks, di mana nasabah juga memerlukan kepemilikan rumah ya yang bisa dibayar secara cicil, tetapi tidak melanggar aturan syariah yang tidak mengandung prinsip bunga. Maka didesainlah sebuah produk yang disebut dengan ijarah muntahyah bitamlik atau IMBT. Adapun akad yang digunakan adalah pertama akad ijarah, yaitu sewa, kemudian ditambah dengan pilihannya. Ada wa'ad, ada hibah, dan juga ada bai. Di mana wa'ad ini adalah janji, hibah itu adalah pemberian, dan bai adalah jual beli. Jadi akad sewa ini digabungkan antara akad sewa dengan akad perjanjian akan memberikan barang tersebut di akhir masa sewanya, atau akad perjanjian akan menghibahkan rumah tersebut di akhir masa sewanya, atau adanya akad bai. Akad bai ini berarti adalah di akhir masa sewa, misalnya setelah 15 tahun, nanti rumah itu akan dibeli dengan harga sekian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, itu digabungkan ya beberapa akad menjadi satu produk. Aplikasinya adalah pembiayaan KPR syariah atau kepemilikan rumah atau bisa juga digunakan untuk pembiayaan kendaraan. Mekanismenya, bank menyewakan aset lalu mengalihkan kepemilikan di akhir periode sewa. Ya, sampai sini bisa difahami? Materinya bisa Bisa, difahami? Pak. Bisa ya? Baik. Kita ke struktur yang kedua, ada akad lain, ada produk lain yang menggunakan multi akad, diantaranya adalah musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh ini adalah kombinasi antara akad musyarakah ditambah dengan ijaroh, ya, sewa, ditambah dengan jual beli atau bai. Jadi ada 3 akad yang digabungkan. Pertama musyarakah, yang kedua ijaroh, yang ketiga sewa. Aplikasinya adalah pembiayaan proyek infrastruktur dan juga properti. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Pak mau bertanya, Pak. Silakan, Karim. Tadi kan ada contoh itu pembiayaan kendaraan mobil ya, Pak. Ya, Nah, itu bagaimana konsepnya jika semisal ada nasabah melakukan pembiayaan kendaraan mobil ke sebuah bank, tapi pas di tengah-tengah cicilan itu nasabah ini nggak mampu buat nyicil lagi, Pak. Dialihkan ke orang lain itu bagaimana, Pak? Termasuk multi akad atau perubahan akad lagi dari awal? baik. Apabila ada contohnya adalah ketika ada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan kepemilikan mobil, akadnya adalah akad murabahah misalnya. Ini bukan multi akad ya, murabahah ini adalah akad yang murni. Kemudian di tengah-tengah masa
pembiayaannya misalnya anggaplah mereka melakukan pembiayaan selama 5 tahun, tetapi baru 3 tahun ternyata nasabah tidak mampu untuk membayar begitu ya, tidak mampu untuk membayar cicilannya. Kemudian sehingga harus ada penyelesaian di sini. Nah, penyelesaian ini ada banyak bentuknya. Pertama ada menggunakan refinancing, ya, kemudian bisa juga rescheduling, ya, atau bahkan nanti ada penyelesaian pemberhentian akad. Ya, tergantung bagaimana nanti mekanisme yang disepakati oleh bank dengan nasabah. Pertama, yang akan bank lakukan adalah tentu melakukan konfirmasi kepada nasabah. Ya, mereka mengkonfirmasi bahwa mobilnya ini sudah terlambat berapa bulan gitu ya. Kemudian setelah diketahui bahwa ada keterlambatan, step keduanya adalah mencari solusi atas keterlambatan tersebut. Dicari tahu dulu apa alasan keterlambatannya. Apakah ada masalah dengan kemampuannya dalam membayar gitu ya. Maka ketika ada masalah dalam kemampuannya untuk membayar, maka nasabah diberikan refinancing. Refinancing ini adalah pembiayaan ulang. Pembiayaan ulang dengan akad yang dibutuhkan sesuai oleh nasabah tersebut. Misalnya usaha saya ternyata nggak jalan nih sehingga saya nggak mampu bayar mobil. Maka bisa nggak usahanya itu dimodali lagi gitu ya dengan akad yang lain. Maka kalau ada akad lain yang digunakan, maka ini akan menimbulkan akad baru tetapi terpisah dengan akad murabahah yang tadi gitu ya. Bisa jadi multi akad, bisa jadi tidak karena pembiayaannya bisa terpisah atau digabungkan ketika refinancing. Atau skema kedua adalah selain refinancing ada rescheduling. Misalnya, oh mungkin bulan ini usaha saya sedang tidak jalan, diperkirakan akan jalan 3 bulan ke depan karena saya saat ini sedang mengalami kendala kesehatan misalnya. Maka bisa di reschedule bahwa pembayarannya bisa diundur menjadi 3 bulan ke depan atau bagaimana sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Jika memang tidak juga bisa membayar kendaraannya, maka pilihan terakhir adalah bagaimana barang jaminannya itu bisa diselesaikan gitu ya. Artinya mobil itu bisa ditarik oleh perbankan gitu ya karena memang tidak dibayar lagi gitu ya. Kemudian mobil akan dilelang dan jadi kalau ditanya apakah perlu ada multi akad atau tidak tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang membutuhkan beberapa akad yang perlu digabungkan dan itu ada fatwa DSN yang memang membolehkannya, maka bisa menggunakan multi akad. Tetapi kalau misalnya tidak, maka disesuaikan dengan akad yang digunakannya. Begitu ya Karim ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Jika gini Pak, gimana Pak? Misal konsepnya, si nasabah yang gagal cicilan ini mengajukan ke nasabah lain gitu Pak, buat ngelanjutin cicilannya. Nah, Apakah ini bisa? pertanyaan bagus. Ketika ternyata ada nasabah yang tidak mampu bayar, tetapi nasabah tersebut ingin mengalihkan pembayarannya kepada nasabah lain. Nah, ini juga ada mekanisme lain disebut dengan take over gitu ya. Dan ini juga bisa menggabungkan akad ya. Akad murabahah dengan akad pengalihan hutang. Ya, ada yang tahu akad pengalihan hutang apa? Hiwalah atau hawalah ya. Begitu ya, Karim ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya Pak, bisa Pak. Makasih. Nah, selain itu, multi akad juga tetap harus diawasi. Adapun beberapa lembaga yang juga mengawasi multi akad diantaranya adalah tentu Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah di masing-masing bank. Kemudian di atasnya ada Dewan Syariah Nasional yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang menjadi sumber bahwa mereka lah yang menetapkan fatwa hasil dari ijtihad para ulama, gitu ya. Kemudian juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ya, baik, itu saja mungkin pertemuan kita. Sebelum saya tutup, mungkin masih ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan, Clarissa. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mau tanya juga Pak kan mengenai konteks pay later sekarang kan lagi berkembang banget nih Pak. Nah, apakah kita tuh memungkinkan Pak untuk merancang struktur multi akad syariah yang bisa menggantikan model pay later konvensional gitu. Terus kalau misalnya memang bisa pun sejauh mana sih batasan-batasan syariahnya dalam memisahkan antara jual beli si secara cicilan dan utang piutang dalam satu rangkaian transaksi itu gitu. Baik, oke, pertanyaan bagus sekali nih. Sejauh ini memang pay letter ini masih banyak diperdebatkan gitu ya, karena memang pay letter yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat ini tentunya juga mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Contohnya ada bunganya, atau ada tambahannya, atau bahkan ada ghorornya yang memang tidak disesuaikan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga mekanisme pay letter ini memang dalam bank syariah masih jarang digunakan. Ya, jadi selama ini pay letter kan teman-teman di e-commerce contoh ya, tetapi kan mereka tidak melibatkan aplikasi yang memang berbasis pada lembaga keuangan syariah.
Contohnya seperti bank syariah, kita belum pernah pay letter di BSI, kecuali memang kalau ada kartu kredit ya, kartu kredit Hasanah. Nah itu maka kartu kredit tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana akad-akad yang digunakan juga sudah menggunakan akad hybrid kontrak atau multi akad. Nah, apakah memungkinkan apabila kita mendesain suatu produk yang menggunakan multi akad untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat untuk pay letter gitu ya? Ini pertanyaan Clarissa. Tentu bisa saja, gitu ya. Tentu bisa, tetapi dengan catatan bahwa kita harus meninjau lagi ada berapa banyak fatwa ulama khususnya di Dewan Syariah Nasional karena kita di Indonesia gitu ya, fatwa DSN MUI bahwa mekanisme pay letter itu kalau di bank syariah itu menggunakan akad apa saja ya. Kalau akad apa saja maka dasar hukumnya apa bisa kita tinjau pada fatwa tersebut. Kemudian kita bisa terapkan di beberapa lembaga keuangan atau di e-commerce. Kurang lebih begitu Clarissa ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, Sami-sami. Baik, kesimpulannya pada pertemuan kuliah kita hari ini tentang masa depan multi akad atau hybrid kontrak gitu ya, bahwa multi akad merupakan instrumen krusial bagi inovasi dan juga pengembangan produk syariah di masa ke depan, bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan juga kepatuhan syariah sekaligus memperkuat posisi perbankan syariah di pasar global. Jadi kenapa multi akad ini perlu kita dukung, karena memang bank syariah juga butuh bersaing di pasar persaingan global untuk bisa bersaing dengan bank-bank konvensional. Kalau kita tidak inovatif untuk membuat multi akad, tentu kita akan jauh tertinggal karena mereka mekanismenya sudah jauh lebih maju gitu ya. Akan tetapi multi akad ini juga harus dilandasi dengan kepatuhan syariah. Ya, harus didasari dengan aturan-aturan yang memang yang dibolehkan dalam Islam dan juga menjauhi aturan-aturan yang dilarang dalam Islam. Nah, pentingnya edukasi dan juga riset berkelanjutan akan menjadi kunci untuk terus menyempurnakan praktek multi akad. Jadi multi akad ini tidak bisa jalan sendiri, tentunya harus didukung dengan adanya edukasi dan juga riset. Nah, di sini peran mahasiswa dibutuhkan gitu ya. Jadi mahasiswa ini kan tugasnya adalah selain belajar melakukan penelitian gitu ya, kemudian pengabdian. Nah, dalam program penelitian dan pengabdian itu, maka kita juga perlu berkontribusi dalam pengembangan multi akad. Kita bisa meriset ya, apa saja akad-akad yang memungkinkan bisa digunakan tetapi tidak melanggar aturan syariah. Kemudian juga kita bisa mengedukasi dalam eh, pengabdian masyarakat ya, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah dan juga mekanisme multi akad yang mereka gunakan gitu ya. Dan juga memastikan bahwa produk-produk ini tidak hanya inovatif, tetapi juga sepenuhnya syar'i dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itu saja materi kita hari ini. Sebelum sebelum kita tutup ya, maka ada sedikit eh, tinjauan ulang atau review mata kuliah yang kita bahas hari ini tentang multi akad. Oke, pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Lisa Marisa. Nah, saya ingin bertanya tentang multi akad Lisa. Coba Lisa jelaskan apa pendapat Lisa tentang multi akad, kenapa diperlukan di saat ini gitu. Ya Pak, menurut pendapat saya, multi akad itu kan sebuah konsep dalam perbankan syariah yang memungkinkan adanya beberapa akad atau perjanjian dalam satu transaksi keuangan. Nah, kenapa bisa penting untuk perbankan syariah saat ini? Menurut saya karena dia fleksibel gitu. Karena manfaatnya multi akad itu fleksibilitas, di mana multi akad ini memungkinkan bank syariah untuk menawarkan produk keuangannya yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih untuk Lisa atas jawabannya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan insight kepada kita, memberikan ilmu kepada kita tentang bagaimana multi akad di dalam lembaga keuangan di masa yang akan datang. Dan saya harap teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi di luar kelas ya, dengan mencari jurnal ataupun dengan mempelajari akad-akad atau produk-produk yang menggunakan multi akad dalam lembaga keuangan syariah sehingga bisa menambahkan wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Itu saja, kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita bertemu lagi di minggu depan insyaallah. Wallahu yaqul haq wa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.